Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, khususnya jemaat Christ Center Christian Community Church dimanapun saudara berada. Sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa di mana restriction akan dilonggarkan. Tentu pertanyaan kita adalah apakah nanti setelah kita bisa keluar, bergerak, bersosial kembali, bekerja kembali, kita akan tetap sehat? Jangan-jangan waktu orang-orang sembuh, kita malah kena virus corona. Betul tidak? Sebentar lagi juga gereja bisa berbakti di gedung gereja. Saudara bisa ke gereja. Tapi mungkin saudara bertanya, jangan-jangan nanti waktu saya ke gereja, saya malah menjadi pembawa atau menyebabkan orang lain sakit karena virus corona yang saya bawa. Atau saya akan kena virus corona justru pada waktu saya datang berbakti. Saudara, itulah sebabnya banyak orang yang hari-hari ini agak sedikit galau memasuki saat-saat di mana kita akan kembali ke dalam kehidupan yang normal. Nah, cara orang untuk mengatasi kegalauan hati adalah kemudian mulai melihat pengalaman selama 2 bulan. Ada orang yang berkata, aku gak takut karena secara pengalaman selama 2 bulan yang lalu hanya orang-orang senior saja yang akan terkena virus corona. Ada orang berkata, saya tidak takut untuk memasuki hari-hari yang baru, bergaul secara normal kembali, karena umumnya orang yang punya sejarah sakit sajalah yang akan kena virus corona. Saya sehat. Atau saudara berkata, saya tidak takut menghadapi hari-hari yang baru selama saya tetap self-isolated. Karena selama 2 bulan terakhir waktu saya menyendiri, mengasingkan diri, tidak bergaul, saya tetap sehat. Dan itu akhirnya membuat banyak orang kemudian ragu-ragu untuk kembali bersosialisasi dan mungkin juga kembali bergereja. Saudara, kita berpikir begini nih. Orang-orang seperti tadi lalu bisa disebut sebagai orang yang playing probability, playing odds. Kalau saya begini harusnya sembuh. Kalau saya begini harusnya sesembuh. Kalau saya begini harusnya saya aman. Kalau saya begini atau begitu pasti saya akan sehat. Saudaraku, sebenarnya Allah tidak menghendaki kita membangun pengharapan masa depan kita dengan mengira-ngira. Playing probability. John Piper berkata, playing the odds provide a little hope. It is not a firm place to stand. Saudara, hidup dengan mengira-ngira, saudara sekalian, wah kalau saya lakukan ini pasti saya begini. Kalau saya lakukan itu saya pasti aman. Itu playing probability menurut John Piper memang memberikan sedikit kelegaan, tetapi itu bukan dasar yang kuat untuk kita menaruh pengharapan kita. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29-31, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara sekalian, walaupun ada angin atau ada badai, tidak satu pun burung pipit yang jatuh ke tanah tanpa seizin Allah. Ini bicara soal kemahakuasaan Tuhan. Tidak satu pun burung pipit jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Dan itu berarti tidak satu pun virus di dalam dunia ini merajalela tanpa seizin Allah. Saudara, inilah kemahakuasaan Allah. Bukan hanya menjaga dan menyelamatkan saudara dari api neraka, tetapi Allah yang maha kuasa juga memperhatikan hal-hal detail dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya lebih berharga daripada burung pipit. Bahkan ketika kita sendiri tidak tahu atau tidak peduli dengan apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya, saudara pada waktu saudara menyisir rambut, saudara tahu pernah sudah hitung berapa rambut yang terbawa oleh sisir saudara? Kadang-kadang kita sudah tidak peduli, kita asal sisir saja saudara sekalian. Kita tidak peduli berapa banyak yang terbawa oleh sisir kita. Tetapi Allah begitu peduli sehingga Ia tahu jumlah rambut di kepala kita.
Saudara, Yesus bukan ingin membangkitkan rasa ingin tahu kita yang kosong sehingga kita bisa bangga tahu jumlah rambut kita. Bukan maksud itu. Tapi Yesus ingin mengajarkan betapa Bapa di sorga memperdulikan kita bahkan terhadap anggota-anggota tubuh manusia yang mudah gugur. Allah begitu memperhatikan. Terhadap anggota-anggota tubuh yang begitu fragile, Allah tahu, saudara sekalian. Saudara, inilah kemahakuasaan Allah. Kalau Allah yang maha kuasa dapat menghentikan virus corona, tetapi Allah yang sama juga mengizinkan hal itu tetap terjadi, maka kemahakuasaan Allah yang sama juga pasti akan menjaga, memelihara jiwa saudara melewati badai virus corona. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang.